إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأوليائه أجمعين، وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati dan muliakan bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk melanjutkan pengajian kita. Harapan kita mudah-mudahan segala apa yang kita perbuat pada malam hari ini mendatangkan rahmat, ridha dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, pengikut serta pengamal sunnah beliau ila yaumil qiyamah, yaitu sampai pada hari kiamat nantinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf atas keterlambatan kami karena tadi selepas maghrib mengisi di Masjid Al-Hidayah kilometer 13. Ternyata setelah Isya ada acara tambahan lagi. Nah, ada doa tolak bala sekalinya lagi dan tambah selamatan. Nah, alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan daripada Asmaul Husna yang kedua, yaitu adalah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman semalam bermaknakan Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemberi, maha pengasih, ya, atau maha pemberi. Kita sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih, dan maha pengasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala terbukti bahwa di antara sekalian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup ini tidak ada yang tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama hamba itu masih hidup, selama manusia itu masih hidup, rezekinya itu pasti ada. Karena bila rezekinya habis pasti mati. Itu yakin kita. Orang umpamanya jatah rezekinya itu umpamanya 2000 liter, sisa salitar lagi, berarti 1990 liter hanya yang tamakan, ada sisa liter lagi. Diranjah oleh truk, yakin insya Allah kada mati. Karena rezekinya masih ada salitar lagi, baris lagi, belum habis lagi. Nah, jadi artinya rezeki itu belum habis lagi, orang itu tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya lagi, jatah napas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita 5 juta kali, umpamanya tarikan napas nih, masih ada 100 lagi yang belum habis, insya Allah belum mati lagi. Orang mati itu karena jatah napasnya habis memang juga. Nah, jadi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah maha pemberi. Yakin
Dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ini kepada hambanya, baik itu orang yang beriman ataupun orang itu yang tidak beriman, semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan heran kenapa orang kafir itu, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu maka dapat rezeki. Kadangkala rezekinya itu baik pada orang yang beriman kadangkala. Nah, kita jangan iri, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemberi, dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Siapa yang dikehendakinya, insya Allah yakinlah itu pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Bisa jadi pemberian itu adalah nikmat, bisa jadi apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bala. Tergantung orang yang menerimanya. Kalau orang yang menerimanya adalah orang yang beriman, maka jadilah nikmat. Tapi kalau orang yang menerimanya bukan orang yang beriman, jadilah itu bala dalam hidupnya. Kalau orang yang beriman menerima nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dimanfaatkannya untuk kebaikan, dapat rezeki untuk kebaikan, dapat rezeki untuk bersedekah, dapat rezeki berupa sehat untuk ibadah. Nah, kalau orang yang tidak beriman dapat rezeki berupa sehat ke diskotik, dapat rezeki duit banyak. Nah, kemana? Iya, ke diskotik juga umpamanya, atau malayau lah. Nah, kias saja kebenaran lain-lainnya, macam-macam pokoknya malayau gitu. Nah, bahkan kadang-kala manusia itu malah diberikan rezeki itu adalah ujian sebenarnya. Bisa kada bersyukur lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa kada ingat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kala orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kala malah sampai bisa kada ingat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bahayanya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi terkait bahwasanya sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemberi ini ada kaitannya juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala doa-doa hambanya. Kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga termasuk kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman. Kita sangat bersyukur Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Jadi bila kita berdoa, bila kita meminta, itu pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti aku kabulkan, pasti aku kabulkan. Jadi doa itu bila kita meminta lawan Allah itu pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kita. Jadi setiap kita berdoa, setiap kita membacanya, setiap kita mengutarakannya, setiap kita mengucapkannya, maka harus yakin di dalam hati bahwa apa yang kita ungkapkan, apa yang kita baca, apa yang kita panjatkan, wajib kita yakin bahwa itu kabul. Jangan ada lagi keraguan. Bila berdoa, yakin akan pasti kabul. Dan memang demikian adanya. Bila orang berdoa, hamba itu berdoa dan memohonnya adalah kepada Allah, bukan kepada yang lain, pasti kabul. Cuma kabulnya itu imma fit dunya wa imma fil akhirah. Kadang-kala kabulnya itu ada yang di dunia, ada juga yang di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pasti kabul bila kita minta. Umpamanya, ya Allah, hamba-Mu nih ya Allah hendak juga nak kayak orang bermobil ya Allah. Orang bilanya orang pas musim hujan kada kehujanan ya Allah, tak karena saurang ya Allah bila musim hujan ya Allah, masya Allah tabungkon ya Allah. Nah umpamanya nih, hendak juga mobil kayak orang 10 tahun dua nang minta mobil itu, nah iya itu kada kabul. Artinya kada dikabulkan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mobil. Bisa jadi tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia,
tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik daripada apa yang dipintanya. Minta mobil, ujar Allah ta'ala, ini bila diberi mobil ini ada panggeringan ini, karena bila nyoba mobil nyakal tapi bergerak, dan bila nyoba mobil kada tapi karena matahari. Ini nang cocok na orang ini diberi sepeda aja supaya nyakal ada panggeringan. Bila nyoba sepeda matahari karena awaknya banyak bergerak, sehat inya. Nah, biar berisi mobil menang panggeringan bersepeda tapi sehat, pilih nama kira-kira. Pilih sehat tapi bawa mobil. Nah, itu biasa. Ini biasanya kita tuh itu nang dipilih, mana sehat mana bawa mobil, nah itu yang dipilih. Nah, oleh karena itu, maka doa itu kadangkala ada juga yang dikabulkan di dunia. Dikabulkan di dunia tuh dua macam, ada yang langsung dipinta, ada yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih baik. Jadi kita selalu hendaklah bersangka baik lawan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa doa kita itu kabul, tapi diganti oleh Allah. Bisa jadi ada juga yang memang seperti apa yang dipintanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi, tapi sekali lagi andai kata tidak sesuai dengan apa yang kita pinta, yakinlah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih baik. Ada aja kegantiannya. Minta ini umpamanya hendak minta rumah ganal. Nah, ujar Allah ta'ala ini meminta dari rumah ganal nya stres kayaknya, hatapnya bocor, aur berpikir mengganti, hari-hari aur memikir menyapu aja, berpikir malam aja, stresnya mau urusi rumah aja, ada kaubar lagi nyoba ibadah, ada kaubar lagi sholat, bahkan bakawan kada sempat lagi, batataguran lawan tetangga kada sempat lagi, aur mau urusi rumah aja umpamanya. Nah, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujar Allah ta'ala, kayaknya mau diberi rumah ganal nih sombong kayaknya, maka diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kegantiannya, bisa jadi anaknya soleh atau soleha, bisa jadi. Pokoknya apa yang kita pinta tuh pasti kabul, dan apabila tidak sesuai dengan apa yang kita pinta, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih baik lagi. Cuma kadang-kala kita kada tahu, makanya kita itu hendaklah selalu bersangka baik lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa imma fil akhirah, kadangkala doa itu bisa juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Di dunia kada dikabulkan. Minta sepeda motor, ya itu kada kabul juga. Minta mobil, ya kada kabul juga. Nah, bisa jadi itu diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar Allah, kasihan hambaku ini, kalau dikabulkan hanya sebentar dia menikmati nikmat yang aku kasih ini. Diberi mobil paling lawas benar, sisa umurnya ini 40 tahun lagi. Diberi rumah ganal paling menikmati, sisa umurnya ini sisa 50 tahun lagi umpamanya. Atau bisa jadi umurnya ini sisa 10 tahun lagi. Maka begitu sebentar hamba aku ini menikmati, maka ku ganti, ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan yang lebih baik lagi, bahkan terbikin dari permata, nanti di alam surga dia akan menikmatinya lebih lama, lebih baik, lebih bagus, lebih nikmat lagi. Bisa jadi itu apa yang kita pinta di dunia tapi tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, tapi diganti kainnya di akhirat yang lebih baik daripada apa yang kita pinta. Minta rumah, dikasih oleh Allah istana. Minta mobil, diberi kendaraan oleh Allah nanti di surga. Dia terserah mau hendak kemana melakukan perjalanan, ada kendaraan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hendak kemanapun dari sudut surga yang disediakan oleh Allah, maka dia ada kemudahan. Bisa jadi. Nah, jadi makanya oleh karena itu, bila kita berdoa, yakinkan di dalam hati bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa doa kita itu
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita isok insyaallah memasuki apa ujar orang bahari arba mustamir. Nah, jadi dalam riwayatnya bahwa pada hari arba mustamir itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan 360.000 bala. Jadi tidak sedikit-dikit itu. 360.000 bala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat langsung diturunkan oleh Allah. Bukan berarti semuanya terjadi pada hari Rabu, setelah Rabunya itu selamat, bukan itu maksudnya lah. Jadi tunggu-tunggu hari Rabu, keluar rumah kada, berjalan-jalan kada, hadang di rumah, merasa selamat, oh berarti kada jadi balanya. Nah, bukan itu yang dimaksud lah. Adapun kejadiannya nanti berangsur-angsur Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikasih bala oleh Allah Subhanahu wa taala berupa banjir. Ada yang diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala berupa puting beliung. Ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa gempa bumi. Ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tsunami. Dan sekecil-kecil daripada bala itu tasipak tunggul batis bangka. Nah, itu tak masuk daripada bala juga itu. Nah, itu sekecil-kecilnya itu. Bahkan termasuk juga kita sakit gigi, sakit kepala, sakit badan, itu termasuk bala juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun terkait dengan bala ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, tergantung orang yang menerimanya juga. Kalau orang yang menerimanya adalah orang yang beriman, maka itu berarti adalah teguran. Kalau yang menerima berarti itu adalah Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kenaikan pangkat. Tapi kalau yang menerima bala itu adalah orang yang tidak beriman, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa, berarti itu adalah teguran. Nah, jadi tergantung orangnya. Kalau orangnya rajin maksiat, orangnya rajin berbuat kezaliman, orangnya rajin berbuat kejahatan, nah berarti bala yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu adalah teguran. Kalau orang yang beriman berarti adalah ujian. Orang ujian berarti hendak naik kelas. Nah, kita rasa bala yang ditimpakan ke kita itu ujian kah, teguran kah? Jadi kita nang bisa merasa. Dan orang yang ujian itu orangnya pasti sekolah. Amun kada merasa sekolah, jangan merasa diuji, berarti ditegur. Nah, orang yang sekolah itu diantaranya apa? Inya menggawi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sekolah itu orang yang melaksanakan yang disuruh oleh guru. Itu ciri-ciri orang sekolah. Ujar guru, tulis nang ini ditulisnya, baca nang ini dibacanya, gawi nang ini digawinya. Itu suruhan guru, berarti orang itu sekolah. Nah, amun menulis kada suah, membaca kada biasa, menggawi suruhan guru kada, orang itu kada sekolah. Pas ditimpa musibah, maka dia sebut itu adalah ujian. Itu lain, itu teguran. Umpamanya sepanjang bagian kada, panyadakah kada, bajakat kada, pamuasa kada, pas dapat musibah, aku ini diuji Allah Ta'ala nih. Nah, itu lain, itu teguran loh. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana yang ujian, mana yang teguran. Kita lagi merasa-rasa kalau selama ini kita lalai beribadah, kita lalai sholat, kita lalai puasa, kita lalai bersedekah, lalai membaca Quran, berarti itu teguran. Kalau selama ini kita merasa taat sudah, sholat sudah berupaya kita menjaga, puasa berupaya tunai sebulanan, membaca Quran berupaya kita sisihkan waktu kita untuk membacanya, tetap dapat musibah, berarti Allah memberikan ujian. Allah hendak menaikkan pangkat dan derajat kita, berarti hendak naik kelas itu.
Nah, siapa yang merasa? Yang merasa masing-masing ampun diri. Jangan kita menilai orang. Oh, tuh ujian nang itu tuh. Oh, tuh berarti teguran dari Allah Ta'ala nang itu. Nah, kita kada bisa menilai orang. Masing-masing pribadi, masing-masing diri yang hanya merasa dan tahu. Itulah. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sekalian bala yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, apakah bala itu bisa ditolak? Apakah bala itu bisa ditangkis? Bahasa kitanya bisa. Dengan cara apa kita menolak bala? Dengan cara apa kita menangkis bala itu? Ada dua yang bisa menolak bala. Yang pertama yaitu adalah sedekah. Sedekah itu diantaranya adalah panolak bala. Nah, makanya syukur benar majelis ta'lim ini ada mengumpulkan barang disedekahkan, diberi kepada orang-orang yang kada mampu. Itu menolak bala. Karena disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tutfi'ul bala wa ghadbar rabbi. Bahwasanya sedekah itu adalah menolak bala dan menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuh hendak tulak berjalan sebelumnya inya bersedekah, padahal tertulis hari itu ditabrak oleh truk umpamanya, karenanya bersedekah itu truknya nanti cabur. Nah, tapi jadinya karena apa? Karena berkat inya bersedekah. Nah, bisa jadi umpamanya supirnya luput menuju umpamanya itulah. Nah, atau bisa jadi berdiri di pinggir jalan digigit oleh semut. Nah, lari berpindah, setelah dia berpindah truknya umpamanya baru meluncur. Nah, pernah kami kejadian juga itulah. Jadi pas hendak bulik ke kandangan, jadi waktu itu naik taksi L300 dari Pal Anang Banjar menuju kandangan dahulu. Jadi kenapa? Maka pas masuk ke dalam mobil tuh hati tuh rasa kada nyaman, benar. Hati tuh rasa kada nyaman. Nah, maka sudah bayar nih, hati terus kada nyaman, Setelah itu keluar dari mobil itu hanya rasa nyaman hati. Lalu ketika itu minta izin lawan supirnya, mohon maaf paman, kami bertinggal aja, ayo jalan. Nah, kayak apa ini? Nah, sudah bayar, biar aja. Akhirnya kami ikut mobil yang belakangan. Setelah kami ikut mobil yang belakangan, berangkat yang di muka penuh, kami yang di belakang menyusul. Apa yang terjadi? Mobil yang di muka kami itu ternyata tabrakan. Berapa yang meninggal? Ada lebih daripada 4 orang yang meninggal, isinya dari 12 penumpang itu, termasuk tetangga kami yang ada di kandangan itu ada meninggal juga. Nah, jadi itu luar biasa. Dan alhamdulillah bagus benar kalau kita biasakan, bila kita hendak musafir, bila kita hendak berjalan, usahakan kita bersedekah dahulu. Nah, bersedekah kepada siapa? Utamakan kepada orang lingkungan kita. Kalau nang bakal warga, nah itu mudah benar bersedekah. Memberi bini itu sedekah juga. Memberi anak sedekah juga. Kait memberi cucu sedekah juga. Atau orang tetangga sedekah juga. Memang sedekah itu utamakan orang lingkungan dahulu. Orang diberi bini kada, nah sakit hati bini, jangan nah. Nah jadi bini, anak, setelah itu baru mama, abah kalaunya ada. Setelah itu baru orang lingkungan. Nah ini yang pertama. Jadi sedekah itu diantaranya yaitu adalah bisa menolak bala. Jadi bagus benar. Bila kita hendak dihindarkan dari bala, kita hendak dihindarkan dari bencana, artinya banyak-banyak bersedekah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang bisa menolak bala, yang bisa menolak bencana, yang kedua yaitu adalah doa. Nah ini tadi, insya Allah bila kita dalam hidup ini kita isi selalu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah itu akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bala dan bencana. Karena
Allah berjanji bahwa orang yang berdoa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Artinya kalau kita berdoa minta dijauhkan daripada bala dan bencana, maka yakinlah bala dan bencana itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin kita Allah mengabulkan doa. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila kita berdoa, Allah tuh sangat suka, gembira, bahagia Allah Ta'ala kalau hambanya itu berdoa. Bahkan akan tetapi Allah sangat murka kalau hambanya itu kada mau berdoa. Jadi Allah tuh suka benar kalau kita ini banyak berdoa, banyak meminta. Tetapi sebaliknya Allah tuh benci kalau hamba itu kada mau berdoa, kada mau meminta. Nah sebaliknya kita manusia, kalau kita manusia ini bila banyak orang mau minta-minta lawan kita sarik. Nah itu sebaliknya. Tapi kalau Allah semakin banyak orang yang meminta, Allah Subhanahu wa taala semakin suka. Karena Allah semakin suka apabila hambanya banyak yang meminta, makanya kita tiap hari itu minta terus lawan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala suka. Mulai dari bangun tidur sampai kepada tidur lagi, doa jangan ada henti-hentinya, berdoa terus. Nah, termasuk kita bangun guring, kita bersyukur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita masuk WC berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Keluar dari WC kita bersyukur alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Kita memasang baju berdoa Allahumma albisni libasat taqwa. Kita bercaramin berdoa Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Nah kita lanjut lagi, kita beribadah, kita sembahyang. Setelah itu lagi kita hendak berangkat kerja. Kalau kita kebetulan naik kendaraan baik itu sepeda motor ataupun mobil, kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sebelumnya keluar rumah kita berdoa. Apa doa keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhila aw yujhala 'alayya. Setelah itu naik kendaraan kita Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Mulai kendaraan mulai bergerak, apalagi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terus kita sampaikan hendak guring, berdoa pulang. Apa doa hendak guring? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Mun kita makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini kita biasanya hanya bisa melajari anak saja abah umatnya itu ada tak baca-baca. Nah, bila hendak makan naklah baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Padahal abah umatnya biasa kan berdoa. Nah, tak baca gin kada doa-doa. Nah, itu doa itu bukan hanya untuk kekanakan, kita nang Tuhan pun baca juga. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah berkah kepada rezeki yang Engkau berikan. Wa qina adzabannar, dan peliharakanlah kami daripada adab siksa api neraka. Bagus benar, mudah-mudahan artinya rezeki yang kita makan nih diberi keberkahan oleh Allah. Arti rezeki yang dimakan berkah itu gerak awak kita ini tujuannya untuk kebaikan terus. Karena ada rezeki yang kada berkah, bila kita makan jadi tenaga, jadi gerak awak, bila tujuan kebaikan asa berat menggawi sambahyang asa berat, tapi mun dibawa yuk tulakan hancak benar. Nah itu artinya rezeki yang dimakan tuh kada berkah. Kita hendak mengetahui rezeki yang berkah yang kita makan tuh, bila tujuan untuk beribadah kepada Allah, cepat benar awak kita merespon. Nah itu berarti nang kita makan tuh berkah tuh. Tapi bila nang ayo Allahu Akbar asa mengantuk mata, asa sakit kepala, pinggang asa panah. Tadi sebelum azan sigar benar, tapi setelah mendengar azan itu bila kayak orang garing. Nah belum hendak barabah taburing. Nah itu berarti nang kita makan tuh ada nang kada berkah di situ, ada nang kada
nah kada baik. Makanya jangan kada ingat, jangan hanya bisa melajari anak saja, kita baca juga Allahumma baik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hendak kuring bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah itu jangan kada ingatlah. Jadi dalam hidup itu jangan kada ingat doa. Termasuk kita sembahyang, di dalam sembahyang itu isinya itu adalah banyak doa. Makanya di dalam kitab I'anah, di dalam kitab Bajuri dan lain sebagainya, di dalam kitab Iqna, di dalam kitab Fathul Wahab, as-salatu ad-doa. Salat itu adalah artinya doa. Jadi arti sembahyang itu artinya doa. Jadi bila orang sembahyang berartinya berdoa. Orang yang kada mau sembahyang sama halnya kada mau berdoa. Nah maka insya Allah dengan kita banyak berdoa, kita dijauhkan daripada bala dan bencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan pembicaraan kita pada pertemuan kali ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Ar-Rahman, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Termasuk Maha Pemberi ini yaitu adalah mengabulkan segala macam doa dan pinta kita. Maka oleh karena itu, karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, pinta terus kita. Pokoknya pinta terus, mulai dari bangun guring sampai kepada guring lagi, bangun tidur sampai kepada tidur lagi, pinta terus lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sangat senang dan gembira apabila kita selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa itu hikmahnya yaitu adalah menghilangkan kesombongan di dalam hati kita. Karena apabila kita kada mau berdoa, berarti kita sombong. Artinya apa? Seakan-akan kita kada perlu lawan Allah. Bila kita berdoa, berarti kita perlu lawan Allah. Nah, apabila kita menunjukkan perlu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ada tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya oleh karena itu dalam hidup ini jangan sampai kita lupa, jangan sampai lalai, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman, dan yakinlah doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Nah demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan barakahnya, dan insya Allah akan kita sambung lagi. Ini masih membahas sifat Ar-Rahman. Mudah-mudahan segala doa, hajat dan pinta kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa awliyaihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalamu wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an tayyiban. Allahumma aftah lana futuhal arifin li hikmatik wa anshur alaina rahmatik wa dhakkirna minhu ma nusina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.